Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Baik para peserta Ma'had Sibawai, insyaallah di video kita kali ini kita akan sedikit membahas pengantar untuk memahami buku yang akan kita pelajari bersama di semester ini. Buku yang akan kita kaji bersama judulnya adalah Al-Qira'atu wal Kitabah Al-Mustawal Awwal, masih dari serial buku yang diterbitkan oleh Ma'hadu Ta'limil Lughatil Arabiyyah dari Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud. Dan kita lihat apa yang dipelajari di buku ini. Kita baca di halaman 15, di situ tertera hadal kitab. Jadi di semua buku silsilah itu di halaman awalnya selalu tertera gambaran secara umum apa yang akan dipelajari di buku tersebut. Kita mulai. Marhalatul qira'ati wal kitabati ahadu kutubil mustawal awwali fi silsilati ta'limil lughatil arabiyyah. Nah, jadi marhalah al-qira'ah wal kitabah, buku ini, al-qira'ah wal kitabah, itu salah satu dari buku-buku yang ada di jenjang pertama atau di semester pertama dari serial pembelajaran bahasa Arab. Buku ini. Wahia wahid marhalatul istima' اثنان هذا الكتاب مرحلة القراءة والكتابة ثلاثة مرحلة التعبير أربعة دروس من القرآن الكريم. Jadi yang pertama nanti ada tahapan al-istima', ya, mendengar, nanti menggunakan buku Kitabus Suwar ya dari situ. Kemudian yang kedua adalah buku yang akan kita kaji bersama ini, yaitu Marhalatul Qira'ati wal Kitabah. Ya, judulnya Al-Qira'atu wal Kitabah. Al-Qira'ah artinya bacaan, Al-Kitabah tulisan. Kemudian tahapan yang berikutnya yang ketiga adalah At-Ta'bir, bagaimana kita mengungkapkan sesuatu, dan itu bukunya lebih tebal. Ya. Jadi kalau kita mau lihat itu dari sisi tebal dan tipisnya buku, paling tipisnya di semester 1 ini adalah Kitabus Suwar. Itu tipis sekali. Kemudian naik sedikit, lebih tebal sedikit, itu Kitabul Qira'ati wal Kitabah. Dan yang paling tebalnya adalah Kitabut Ta'bir. Lalu yang keempat, ada pelajaran yang bernama Durusun Minal Qur'anil Karim. Jadi beberapa pelajaran yang ada di Al-Qur'anul Karim, dan lebih spesifik dari juz 30 bagian akhir. Ya. Jadi ini 4 buah buku yang akan dipelajari oleh para peserta sekalian di semester pertama dari serial pembelajaran buku ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Apa tujuan dari buku Al-Qira'atu wal Kitabah ini? Nah, diterangkan di sini. Wal hadafu min hadzal kitab ta'widud darisi 'ala an-nutqis salimi lil aswatil arabiyyah. Jadi tujuan buku ini adalah membiasakan pembelajar untuk mengucapkan dengan benar suara-suara dari bahasa Arab atau suara dari huruf-huruf berbahasa Arab. Kemudian tujuan yang kedua, wa rabtu maharatin nutqi bi maharatil qira'ati wal kitabah. Ya, lalu menghubungkan
kemampuan pengucapan dengan dua kemampuan sekaligus, yaitu al-qira'ah wal kitabah, membaca dan juga menulis. Jadi ini dua tujuan yang akan kita lihat di sela-sela pembelajaran kita menggunakan buku ini. Jadi yang pertama, bagaimana membiasakan peserta itu supaya bisa mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar, dengan pengucapan yang benar. Lalu yang kedua, bagaimana pembelajar itu atau peserta itu bisa menguasai kompetensi pengucapan yang baik dan benar, dan juga bisa membaca serta menulisnya dengan benar. Lalu poin berikutnya, poin yang terakhir, al-muhtawa. Ya, kalau tadi tujuan, sekarang kita mau lihat apa isi dari buku Al-Qira'atu wal Kitabah ini. Yahtawil kitabu ala, buku ini berisikan beberapa poin berikut ini. Ada 4 poin yang disebutkan oleh penulis. Tadribatin syafawiyatin ala nutqi tahdifu ila ta'zizi ma sabaqat dirasatuhu fi marhalatil istima'. Jadi ada latihan lisan untuk mengucapkan huruf. Yang latihan ini bertujuan untuk menguatkan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari oleh peserta di buku sebelumnya, yaitu di buku apa? Kitabus Suwar. Jadi antara satu buku dengan buku yang lainnya itu punya keterikatan, punya hubungan. Ya. Jadi di sini dia melengkapi, menguatkan kemampuan peserta dari apa yang sudah dipelajari di buku sebelumnya, yaitu di buku Kitabus Suwar. Kemudian والتعرف على الأصوات العربية التي ليس لها مثيل في لغة الدارس الأم. Nah, kemudian latihan lisan tadi itu juga bertujuan supaya peserta bisa mengenal huruf-huruf bahasa Arab yang tidak ada di dalam bahasa ibu peserta tersebut. Jadi mungkin nanti ketika kita belajar, kita akan menemukan huruf ini tidak ada di bahasa Indonesia misalkan. Ya. Jadi kita akan bisa mengetahui hal tersebut. Wat-tamyizi bainal aswatil mutasyabihah. Kemudian kita bisa membedakan antara huruf-huruf yang mirip antara bahasa Arab dengan bahasa ibu kita. Ya, jadi ini 3 tujuan dari latihan lisan. Nah, yang pertama untuk menguatkan apa yang sudah dipelajari di Kitabus Suwar. Yang kedua untuk mengenal huruf-huruf yang tidak ada di bahasa ibu kita. Yang ketiga kita bisa membedakan huruf-huruf yang sekilas serupa antara dua bahasa. Kemudian isi yang kedua, ya, Ithnan tadribatin kitabiyah. Latihan yang bersifat tertulis atau latihan tertulis. Tahdifu ila ta'limid darisi nizam al-kitabatil arabiyyati fi mustawa al-hurufi wal kalimati wal jumal. Nah, sekarang tujuan latihan tertulis ini apa? Bertujuan untuk memberikan pengajaran, mengajarkan peserta aturan penulisan bahasa Arab, baik dari sisi hurufnya, kata-katanya, maupun kalimat-kalimatnya. Jadi nanti ketika kita mempelajari buku ini, kita bisa tahu bagaimana aturan main, tata cara penulisan di dalam bahasa Arab, baik dari hurufnya, ataupun susunan katanya maupun susunan kalimatnya. Lalu yang ketiga, salasa tadribatin qiraiyah. Latihan memahami bacaan.
tahdifu ila ta'limid darisi maharatal qira'ati fi mustawal kalimati wal jumalil qasira wa qisari suril Qur'anil Karim. Ya. Nah, hal yang ketiga adalah latihan membaca. Tujuannya untuk membiasakan atau mengajarkan peserta bagaimana menguasai kompetensi membaca. Nah, apa saja yang dibaca? Nanti ada kata-kata, lalu ada kalimat sederhana, termasuk juga beberapa surat-surat pendek dari Al-Quranul Karim. Nanti ada. Ya. Baik, jadi ini 3 tadribat yang ada di buku ini. Yang pertama latihan lisan, yang kedua latihan tulisan, ketiga latihan membaca. Kemudian kandungan yang keempat dari buku ini, arba'ah, laisa min ahdafil kitabi an yahtawiya ala kalimatin jadidah. Nah, tujuan dari buku ini itu bukan untuk menambah kosakata baru, bukan. Ya, jadi bukan itu tujuannya. Wa qad ishtamala ala hawalai 50 kalimatan jadidah. Da'at ilaiha daruratu ta'limil aswat. Ya. Tapi meskipun begitu, buku ini sudah ada kurang lebih 50 kata baru yang sekiranya dibutuhkan bagi peserta ketika mempelajari al-aswat, suara, yang maksudnya huruf-huruf berbahasa Arab. Nah, jadi ini gambaran ringkas 4 poin kandungan dari buku ini. Semoga nanti kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah dalam membahas buku ini dari awal sampai akhir, dan juga diberkahi dan juga diberikan manfaat dari mempelajari buku ini. Baik para peserta sekalian, setelah sebelumnya kita membahas tujuan dari buku Al-Qira'atu wal Kitabah, lalu kita sudah membahas pula isi dari buku Al-Qira'atu wal Kitabah, maka sekarang sebagai penutup kita akan paparkan kepada para peserta sekalian isi secara global buku ini. Jadi di buku ini tersusun dari 3 unit. Yang dari 3 unit itu terkumpullah 32 pelajaran. Ya, jadi di buku ini insya Allah nanti kita akan belajar sebanyak 32 pelajaran, ya, dari semua huruf hijaiyah, ya, dari awal sampai akhir, dan juga ada beberapa tambahan yang penting juga untuk kita pelajari. Jadi mungkin ini beberapa poin yang ingin kita sampaikan seputar buku ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara umum kepada para peserta sekalian. Jadi biar ketika nanti ditanya belajar buku apa, nah, pertama bisa tahu nama bukunya apa, ya, kemudian semester berapa, kemudian juga bisa menerangkan secara global isi dari buku yang sedang dikaji. Jadi jangan sampai ketika dia belajar tidak tahu nama bukunya apa, ya, apalagi isinya. Nah, kita berharap tahu bukunya dan juga tahu isinya secara global. Baik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.